Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelinda Nisa Putri dengan NIM 642000430. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa sih PPh pasal 22. Nah, PPh pasal 22 adalah pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Nah, klasifikasi dari PPh pasal 22 ini ada 4, yaitu yang pertama, pembayaran atas penyerahan barang oleh bendaharawan, yang kedua, kegiatan di bidang impor, yang ketiga, kegiatan usaha di bidang lainnya, dan yang keempat, penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Jadi, kalau dilihat dari pengertian PPh pasal 22 ini, perbedaannya dengan PPh pasal 21 sebelumnya, itu kalau PPh pasal 21 itu penghasilan kita atas gaji kita. Nah, kalau dari PPh pasal 22 ini berarti atas apa yang kita jual, biasanya ini pengusaha. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembayaran atas penyerahan barang oleh bendaharawan, yaitu yang pertama ada bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA, ini berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang kedua ada bendahara pengeluaran, ini berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Yang ketiga ada KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA. Ini berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Dan yang keempat ada BUMN. Ini seperti PT PLN, PT Pertamina, PT Telkom, dan lain-lain. Ini berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. Tarif PPh pasal 22 yang pertama ini sebesar 1,5% dari harga pembelian, tidak termasuk PPN. Selanjutnya saya akan berikan contoh perhitungannya. Itu ada yang pertama, pada 1 April 2016, Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Indah membeli mebel dan peralatan kantor lainnya dari Perdana Furniture senilai 198 juta termasuk PPN 10%. Nah, gimana cara perhitungannya? Yaitu DPP sama dengan 100 per 110 dikali 198 juta, jadi hasilnya 180 juta. Lalu PPh pasal 22 nya 1,5% dikali 180 juta, jadi hasilnya 2.700.000. Lalu contoh yang kedua, BNI, Bank Negara Indonesia, merupakan salah satu BUMN. Pada Juni 2016 melakukan pembayaran kepada PT Bahtera atas pengadaan mobil sebanyak 20 unit dengan harga 198 juta per unit. Harga ini sudah termasuk PPN 10%. Nah, gimana cara perhitungannya? Yaitu jadi DPP sama dengan 100 per 110 dikali 20 unit dikali 198 juta per unit, jadi sama dengan 3,6 miliar atau 3 miliar 600 juta. Lalu PPh pasal 22 nya sama dengan 1,5% dikali 3,6 miliar, jadi hasilnya 54 juta. Jadi PPh pasal 22 yang dipungut oleh BNI sebesar 54 juta rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegiatan di bidang impor. Yang pertama, barang-barang tertentu yang tercantum dalam lampiran sebesar 7,5% dari nilai impor. Nah, dalam lampiran apa? Yaitu dalam lampiran PMK 34 garis miring PMK 010/2017. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai impor. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk, yaitu Cost Insurance and Freight atau CIF, ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor. Nah, yang kedua, selain barang-barang tertentu yang menggunakan API atau angka pengenal impor sebesar 2,5% dari nilai impor, kecuali atas nilai impor kedelai, gandum, dan tepung terigu, itu dikenakan biaya 0,5% dari nilai impor. Yang ketiga, selain barang-barang tertentu yang tidak menggunakan API atau angka pengenal impor, ini dikenakan biaya sebesar 7,5% dari nilai impor. Dan yang keempat, yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Selanjutnya saya akan memberikan contoh perhitungan dari kegiatan di bidang impor, yaitu PT Perdana adalah importir barang-barang elektronika. PT Perdana memiliki API.
Nah, pada Mei 2016 melakukan impor barang dari Jepang dengan harga faktur sebesar $100.000. Biaya asuransi dan biaya angkut pengapalan barang dari Jepang ke dalam daerah pabean atau Indonesia masing-masing sebesar 0,5% dan 10% dari harga faktur. Biaya tersebut dibayar oleh PT Perdana. Tarif biaya masuk 10% dari SIF. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu adalah $1 sama dengan Rp11.500. Nah, gimana cara perhitungan PPh pasal 21 yang harus dibayar oleh PT Perdana? Jadi yang pertama kita tentukan dulu nilai impornya. Jadi harga fakturnya itu $100.000. Lalu biaya asuransi ini 0,5% dari harga faktur. Jadi 0,5% dikali $100.000 jadi hasilnya $500. Lalu selanjutnya biaya angkutnya itu 10% dari harga faktur. Jadi 10% dikali $100.000 jadi hasilnya $10.000. Kita jumlahkan semua dari cost insurance and freight-nya, jadi totalnya $110.000 500. Nah, biaya masuknya itu 10% dari SIF. Jadi 10% dikali $110.000 500. Jadi hasilnya $11.050. Nah, jadi kita jumlahkan lagi dari cost insurance and freight sama biaya masuknya. Jadi total semuanya itu sebesar $121.550.000. Lalu selanjutnya kita konversikan nilai impor tersebut ke dalam rupiah. Jadi $121.550.000 itu dikali $11.500. Jadi totalnya $1.397.825.000. Nah, selanjutnya kita hitung PPh pasal 22 kegiatan di bidang impor. Karena PT Perdana ini memiliki API atau angka pengenal impor, jadi biaya yang dikenakan sebesar 2,5%. Jadi 2,5% ini dikali $1.397.825.000. Jadi PPh yang harus dibayar oleh PT Perdana itu sebesar $34.945.625.000. Nah, contoh selanjutnya yang kedua, PT Ananda pada Juni 2016 melakukan impor kedelai dari Amerika Serikat senilai $30.000. Biaya asuransi dan angkut barang dari Amerika ke Indonesia masing-masing sebesar 0,5% dan 15% dari harga faktur. Tarif biaya masuk sebesar 15% dari SIF. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu adalah $1 sama dengan $11.000. Nah, hitunglah PPh pasal 22 yang harus dibayar oleh PT Ananda. Jadi cara perhitungannya juga sama. Kita tentukan dulu nilai impornya. Jadi harga fakturnya itu $30.000, lalu biaya asuransinya 0,5% dari harga faktur. Jadi 0,5% dikali $30.000 jadi hasilnya $150. Biaya angkutnya 15% dari harga faktur juga, jadi 15% dikali $30.000 jadi totalnya $4.500. Kita jumlahkan jadi cost insurance and freight-nya itu sebesar $34.650. Biaya masuknya 15% dari cost insurance and freight, jadi 15% dikali $34.650. Jadi totalnya $5.197,50. Kita jumlahkan semuanya nilai impornya jadi sebesar $39.847,50. Kita konversikan ke dalam rupiah dikali 11.000, jadi totalnya hasilnya $438.322.500. Nah, karena PT Ananda ini melakukan impor kedelai dari Amerika Serikat, yang mana kedelai ini termasuk dalam salah satu pengecualian barang tertentu, jadi dia dikenakan biaya sebesar 0,5%. Jadi 0,5% ini dikali $438.322.500.000. Jadi hasilnya yang harus dibayar oleh PT Ananda adalah $2.191.610.000.
Lalu yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang kegiatan usaha di bidang lainnya. Itu yang pertama ada produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Yang pertama ada BBM bahan bakar minyak itu 0,25% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina. Lalu yang kedua 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN ini untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum bukan Pertamina. Jadi kayak Shell, Vivo, Petronas dan lain-lain. Yang ketiga juga 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana yang dimaksud pada sebelumnya. Nah, saya akan berikan contoh perhitungannya. Itu yang pertama, pada Juni 2014 PT Pertamina melakukan penyerahan hasil produksi bahan bakar minyak senilai 825 juta rupiah kepada SPBU Pertamina. Nah, harga tersebut sudah termasuk PPN. Gimana cara perhitungannya? Jadi, cara perhitungannya itu DPP sama dengan 100 per 110 dikali 825 juta rupiah. Jadi hasilnya 750 juta rupiah. Lalu kita hitung PPH pasal 22 itu sebesar 0,25% karena ini melakukan penyerahan hasil produksi kepada stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina. Jadi biaya yang dikenakan 0,25% dikali 750 juta, jadi yang harus dibayar itu sebesar 1.875.000 rupiah. Yang kedua ada bahan bakar gas, ini sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN. Nah, gimana cara perhitungannya itu ya? Pada Juli 2014 PT Pertamina melakukan penyerahan hasil produksi bahan bakar gas senilai 192.500.000 rupiah kepada Bluegas distributor. Harga tersebut sudah termasuk PPN. Nah, gimana cara perhitungannya? Yaitu DPP sama dengan 100 per 110 dikali 192.500.000 rupiah. Jadi hasilnya 175 juta rupiah. Nah, dikenakan PPh pasal 22 nya ini sebesar 0,3%. Jadi 0,3% dikali 175 juta rupiah, jadi hasilnya 525.000 rupiah. Nah, yang ketiga pelumas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN. Nah, selanjutnya kegiatan usaha di bidang lainnya juga ada badan usaha yang bergerak di bidang usaha industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi. Nah, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. Nah, tarifnya seperti apa? Yaitu yang pertama, penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% dari DPP PPN. Selanjutnya, penjualan kertas sebesar 0,1% dari DPP PPN. Nah, yang ketiga, penjualan baja ini sebesar 0,3% dari DPP PPN. Nah, yang keempat, penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda 2 atau lebih sebesar 0,45% dari DPP PPN. Dan yang kelima ini penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% dari DPP PPN. Saya akan berikan contoh perhitungannya, yaitu gini. PT Cahaya Dunia Paper pada Mei 2016 menjual kertas hasil produksinya kepada CV Merah Jaya, salah satu distributor, dengan total harga sebesar 880 juta rupiah. Harga tersebut sudah termasuk PPN 10%. Nah, seperti ini. DPP sama dengan 100 per 110 dikali 880 juta rupiah. Hasilnya sama dengan 800 juta rupiah. Lalu PPh pasal 22, karena ini penjualan kertas, jadi dikenakan biaya sebesar 0,1%. Jadi PPh pasal 22 nya 0,1% dikali 800 juta rupiah, jadi hasilnya 800.000 rupiah. Selanjutnya saya akan memberikan contoh dari penjualan jenis semen yang sebesar 0,25%. Nah,
pada Mei 2016, PT Semen Indonesia menjual semen hasil produksinya kepada PT Bangunan Nusantara, salah satu distributor, sebesar 1.650 juta rupiah, sudah termasuk PPN. Nah, PPh pasal 22 yang dipungut oleh PT Semen Indonesia seperti apa? Jadi kayak gini, DPP sama dengan 100/110 dikali 1.650 juta rupiah. Jadi hasilnya 1.500 juta atau 1,5 M. Nah, langsung dikenakan PPh pasal 22-nya sebesar 0,25% dari DPP PPN. Jadi hasilnya 0,25% dikali 1,5 miliar. Jadi hasilnya yang dipungut oleh PT Semen Indonesia itu sebesar Rp3.750.000. Selanjutnya saya akan memberikan contoh perhitungan dari penjualan jenis obat yang dikenakan biaya 0,3% dari DPP PPN. Pada Maret 2015, PT Herbal Indonesia menjual hasil produksi obat kepada PT Sehat Sentosa, salah satu distributor, sebesar 110 juta rupiah, sudah termasuk PPN. Nah, cara perhitungannya jadi 100/110 dikali 110 juta rupiah, hasilnya jadi 100 juta rupiah. Lalu dikenakan PPh pasal 22-nya. Karena ini jenis obat, jadi dikenakan biayanya 0,3%. Jadi 0,3% dikali 100 juta rupiah. Jadi PPh pasal 22 yang dipungut PT Herbal Indonesia adalah Rp300.000. Selanjutnya dari kegiatan usaha di bidang lainnya itu ada ATPM atau agen tunggal pemegang merek. Ada juga agen pemegang merek, APM, dan importir umum kendaraan bermotor. Atas penjualan kendaraan bermotor dalam negeri ini dikenakan tarif 0,45% dari DPP PPN. Nah, contoh perhitungannya PT New Ratna Motor merupakan salah satu ATPM mobil Toyota. Pada Juli 2016 menjual kendaraan senilai 41.800 juta rupiah. Ini sudah termasuk PPN. Gimana cara perhitungannya? Jadi cara perhitungannya DPP sama dengan 100/110 dikali 41.800 juta, hasilnya jadi 38 miliar. Lalu perhitungan PPh pasal 22-nya, karena ini ATPM jadi dikenakan biaya 0,45%. Jadi 0,45% dikali 38 miliar, jadi hasilnya itu 171 juta rupiah. Nah, selanjutnya dari kegiatan usaha di bidang lainnya itu industri dan eksportir yang bergerak dalam bidang dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya. Nah, ini dikenakan tarif 0,25% dari harga pembelian. Nah, yang keempat, dari penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Ini ada objek PPh pasal 22-nya, ini ada di dalam lampiran PMK 90/PMK 03/2015. Nah, yang termasuk dari barang yang tergolong sangat mewah ini ada pesawat terbang pribadi, helikopter pribadi, kapal pesiar, yacht, rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 5 miliar, apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga atau pengalihannya lebih dari 5 miliar, kendaraan bermotor roda 2 dan 3 dengan harga jual lebih dari 300 juta atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc. Lalu ada kendaraan roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, multipurpose vehicle, minibus, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 2 miliar dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc. Nah, ini wajib pajak yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah ini wajib memungut PPh pasal 22 saat melakukan penjualan. Nah, tarif yang dikenakan ini sebesar 5% dari harga jual, tidak termasuk PPN dan tidak termasuk PPN BM. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang penjelasan PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.